Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, sebelum memulai bimbingan klasikal ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ibu yang pimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah jika kabar anak-anak baik-baik semua. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan melakukan bimbingan klasikal yang tema dan topiknya yaitu pilihan pendidikan lanjutan di perguruan tinggi. Nah, adapun kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD yaitu wawasan dan kesiapan karir. Dan adapun tujuan umum rumusan kompetensi yaitu ada 3. Yang pertama adalah mengekspresikan ragam pekerjaan, pendidikan dan aktivitas dalam kaitan dengan kemampuan diri atau pengenalan. Yang kedua adalah menyadari akan nilai dan pernyataan dan aktivitas yang menuntun kepenuhan kemampuan tertentu atau akomodasi. Yang ketiga adalah mengidentifikasi ragam alternatif pekerjaan, pendidikan dan aktivitas yang memegang relevansi dengan kemampuan diri atau tindakan. Dan adapun tujuan khusus atau indikator pencapaian komputer yang pertama yaitu peserta didik mampu memperjelas tentang pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi, jenis pendidikan lanjutan. Dan yang kedua adalah peserta didik mampu menyimpulkan pentingnya pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi. Yang ketiga adalah peserta didik dapat membantu keputusan tentang pendidikan lanjutan yang akan dijalani. Standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD yaitu wawasan dan kesiapan karir. Dan adapun tujuan umum rumusan kompetensi yaitu ada 3. Yang pertama adalah mengekspresikan ragam pekerjaan, pendidikan dan aktivitas dalam kaitan dengan kemampuan diri atau pengenalan. Yang kedua adalah menyadari akan nilai dan pernyataan dan aktivitas yang menuntun kepenuhan kemampuan tertentu atau akomodasi. Yang ketiga adalah mengidentifikasi ragam alternatif pekerjaan, pendidikan dan aktivitas yang memegang relevansi dengan kemampuan diri atau tindakan. Dan adapun tujuan khusus atau indikator pencapaian komputer yang pertama yaitu peserta didik mampu memperjelas tentang pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi, jenis pendidikan lanjutan. Dan yang kedua adalah peserta didik mampu menyimpulkan pentingnya pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi. Yang ketiga adalah peserta didik dapat membantu keputusan tentang pendidikan lanjutan yang akan dijalani. Tadi adalah tujuan-tujuan khusus. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai tahap inti, Ibu mau melakukan kesepakatan dulu karena untuk hari ini atau 1 jam 45 menit ke depannya kita sepakat akan melakukan bimbingan klasikal ini dengan baik dan tidak ada keributan. Sepakat semua? Nah, sepakat. Awas ya, jangan ada keributan dan kita melakukan bimbingan klasikal ini dengan baik. Tidak ada yang fokus. Sekali lagi ya, saya ulangi. Fokuskan pikiran Anda. Ikuti yang saya katakan, jangan ikuti yang saya katakan, jangan ikuti yang saya lakukan. Bom. Cik. Bom. Wow. Cik. Bom. Wow. Ikuti yang saya lakukan, jangan ikuti yang saya katakan, jangan ikuti yang saya lakukan. Bom. Cik. Fokus. Bom. Wow. Ya, salah. Ya, itulah salah semua ya.
ada yang beberapa yang salah. Nah, itulah tadi ice breaking dari Ibu sebelum kita memulai tahap inti. Anak-anak bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan kertas lembar kerja kelompok yang isinya mengenai soal-soal, dan silakan anak-anak mengerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan memasukkan pendapat mengenai soal-soal yang ada di dalam sesuai dengan teman-teman sekelompok anak-anak semua. Dan kertas lembar ini yang telah Ibu bagikan, anak-anak akan membacakan dan memaparkan hasil diskusi di setiap teman kelompok. Jadi Ibu akan memaparkan materi bimbingan klasikal ini tentang dunia perguruan tinggi. Adapun cara-cara memasuki perguruan tinggi, ada beberapa cara jalur yang dapat ditempuh untuk memasuki perguruan tinggi, yaitu yang pertama adalah jalur undangan atau PMDK atau PBUD. Yang kedua adalah jalur SPMB. Yang ketiga adalah jalur ujian saringan. Pun jenis-jenis perguruan tinggi di Indonesia hingga saat ini kita mengenal 5 bentuk perguruan tinggi atau perti. Masing-masing perti memiliki khas dan keunggulan. Yang pertama adalah akademik. Akademik adalah salah satu prodi yang menyelenggarakan program pendidikan atau prodi profesional dalam sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Lebih menekankan pada kebutuhan lapangan kerja. Jenjang pendidikannya S0 atau non-sarjana atau diploma. Contohnya akademik perawat atau akper, akademik kebidanan atau akper, akademik gizi atau aksi, akademik polisi atau akpol, akademik militer atau akmil, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah politeknik. Politeknik adalah perti yang serupa dengan akademik, penyelenggaraan prodi profesional dengan sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya politeknik lebih memberikan porsi lebih besar pada praktik kerja jenjang pendidikan S0. Contohnya Politeknik Medan Polmed, Politeknik Kesehatan atau Poltekkes, Politeknik Manufaktur Bandung, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi adalah perti yang menyelenggarakan prodi profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu, jenjang pendidikan S0 sampai dengan S1. Contohnya Sekolah Tinggi Administrasi Negara atau STAN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIA, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah institut. Nah, institut adalah perti yang menyelenggarakan prodi profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang sejenisnya. Jenjang pendidikan S0, S1, dan S3. Nah, contohnya itu Institut Kesenian Jakarta atau IKJ, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, Institut Teknologi Bandung atau ITB, Institut Pertanian Bogor atau IPB, dan lain-lain. Nah, adapun yang kelima adalah universitas. Nah, universitas adalah perti yang penyelenggaraan program akademis yang beragam terdiri dari beberapa fakultas. Seperti fakultas terbagi dengan beberapa jurusan prodi, misalnya Fakultas Ekonomi memiliki jurusan akuntansi, manajemen, ekonomi, pembangunan. Jenjang pendidikan S0 sampai S3. Adapun contoh universitas adalah Universitas Sumatera Utara atau USU, Universitas Negeri Medan atau Unimed, Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pun status perguruan tinggi, yang pertama adalah PTN, Perguruan Tinggi Negara, yang kedua adalah PTS, Perguruan Tinggi Swasta, yang ketiga adalah PTK, Perguruan Tinggi Kedinasan. Nah, adapun jenjang pendidikan di perguruan tinggi, yang pertama adalah jenjang S0 atau diploma atau non
kesarjanaan terdiri dari beberapa. Yang pertama D1, lama kuliahnya itu 1 tahun. D2 itu lama kuliahnya 2 tahun. D3 lama kuliahnya sampai 3 tahun. D4 lama kuliahnya sampai 4 tahun. Nah, gelar pendidikannya itu ahli madya. Nah, yang kedua adalah jenjang S1 sarjana. Lama pendidikannya yang akan ditempuh adalah 5 tahun. Diakhiri dengan menyusun karya ilmiah atau skripsi. Gelar kesarjanaannya itu sarjana. Contohnya itu SPD, SPDI, SE, SH, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah jenjang pasca sarjana terdiri dari jenjang S2, program magister. Lama pendidikannya 4 semester. Diakhiri dengan menyusun karya ilmiah atau tesis. Gelar kesarjanaannya yaitu master. Contohnya itu MPD, MSI, MH, MAG, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu jenjang S1 atau program doktoral. Wow, lama pendidikan 4 semester diakhiri dengan menyusun karya ilmiah atau disertasi. Gelar kesarjanaannya adalah doktor. Nah, adapun jenjang pendidikan di perguruan tinggi, yang pertama adalah jenjang S0 atau diploma atau non kesarjanaan terdiri dari beberapa. Yang pertama D1, lama kuliahnya itu 1 tahun. D2 itu lama kuliahnya 2 tahun. D3 lama kuliahnya sampai 3 tahun. D4 lama kuliahnya sampai 4 tahun. Nah, gelar pendidikannya itu ahli madya. Nah, yang kedua adalah jenjang S1 sarjana. Lama pendidikannya yang akan ditempuh adalah 5 tahun. Diakhiri dengan menyusun karya ilmiah atau skripsi. Gelar kesarjanaannya itu sarjana. Contohnya itu SPD, SPDI, SE, SH, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah jenjang pasca sarjana terdiri dari jenjang S2, program magister. Lama pendidikannya 4 semester. Diakhiri dengan menyusun karya ilmiah atau tesis. Gelar kesarjanaannya yaitu master. Contohnya itu MPD, MSI, MH, MAG, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu jenjang S1 atau program doktoral. Wow, lama pendidikan 4 semester diakhiri dengan menyusun karya ilmiah atau disertasi. Gelar kesarjanaannya adalah doktor. Nah, setelah mendengarkan materi yang Ibu bawakan, siapa di sini yang ingin melanjutkan dan siapa yang sudah tahu, siapa yang sudah punya keinginan lanjut di universitas mana dan jurusan apa? Ada yang sudah jelas di sini mau lanjut di mana? Ya, Nurani saya. Oh ya. Mau lanjut di mana? Oh, Universitas Negeri Makassar. Jurusan apa? Oh, seperti Ibu ya? Guru BK. Oh, bagus. Ya, Nur Hafizah. Ya. Mau lanjut di mana? Oh, Universitas Negeri Makassar juga ya? Jurusan apa? Olahraga. Bagus. Fitri Amalia? Mau lanjut di mana? Oh, Unismu ya. Jurusan? Wow, jurusan dokter guys. Masya Allah. Semoga keinginan anak-anak semua untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya atau perguruan tinggi, semoga anak-anak semua bisa lulus dan masuk sesuai dengan keinginan dan bakat kalian masing-masing. Ibu memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakan lembar yang telah Ibu bagikan bersama dengan teman kelompok Anda. Tidak terasa waktunya sudah 5 menit. Nah, silahkan anak-anak memaparkan hasil diskusi dari kelompok Anda masing-masing. Jadi
hasil diskusi anak-anak semua yang dapat ibu simpulkan adalah ada beberapa alasan penting dalam kuliah, dalam melanjutkan perguruan tinggi, yaitu yang pertama itu adalah keahlian semakin bertambah spesifik, dan yang kedua adalah lebih siap dalam bekerja nantinya. Nah, yang ketiga itu mendapatkan banyak koneksi. Nah, yang keempat itu pengalaman akademik yang mumpuni. Kelima ini yang terakhir adalah peluang kerja akan semakin besar. Nah, yang ini yang paling penting dalam perguruan tinggi, karena salah satunya yang ini, anak-anak bisa mendapatkan peluang kerja yang semakin besar, karena semakin tinggi sekolahnya, maka semakin tinggi pun jabatan yang akan anak-anak dapat. Nah, tidak terasa pertemuan kali ini sudah hampir berakhir. Nah, apakah anak-anak mempunyai saran atau masukan untuk pertemuan kali ini? Silahkan. Oke. Ya, oh iya ya, lagi. Nurani sih ya. Silahkan. Oke. Nabila? Oke. Jadi saran dan masukan yang ibu bisa simpulkan adalah anak-anak menyukai pertemuan ini, dan alangkah baiknya menurut anak-anak bimbingan klasikal ini dilakukan setiap minggu, karena di dalam teman-teman kalian ada beberapa, tidak semua teman-teman kalian yang menyukai mata pembelajaran seperti matematika dan lain-lain, karena bimbingan klasikal ini cukup menyenangkan. Jadi alangkah baiknya ya dilakukan setiap 1 kali 1 minggu ya. Oke, terima kasih atas masukan dan sarannya. Sebelum kita menutup pertemuan kali ini, kan kita membukanya dengan berdoa. Alangkah baiknya kita menutupnya juga dengan berdoa. Ibu yang pimpin doanya ya. Berdoa selesai. Sekian bimbingan klasikal yang bisa ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Allahumma fiqillah subli salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.